9 Sutra Matahari 314. Edisi yang ke-3601 dan 3602. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Harta karun keluarga Qinmu. Baiklah, sekarang aku akan melindungimu untuk memasuki tanah leluhur keluarga Qinmu. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Hongyi, Ye Tianfei merenung sejenak dan mengangguk. Kemudian Ye Tianfei mengirim pesan kepada leluhur klan iblis bumi dan 9 dewa sejati lainnya. Qin Hongyi juga telah mengirim pesan kepada semua orang di garis keturunannya. Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan menggunakan seni geomansi, seketika itu juga menciptakan puluhan formasi tanah besar di sekelilingnya. Sementara formasi tanah sedang disusun, sekelompok naga bumi bergegas keluar dari menara hantu dan bergabung ke dalam formasi tanah, yang langsung meningkatkan kekuatan formasi tanah tersebut. Kemudian Ye Tianfei melambaikan tangannya dan membentuk sejumlah besar formasi. Formasi tanah dan formasi ini langsung melindungi semua orang dari garis keturunan Qin Hongyi. Duar, duar, duar. Satu demi satu suara keras terus bergema, dan energi transmisi yang dahsyat meledak dalam sekejap dan membumbung tinggi ke angkasa. Di antara susunan dan formasi tanah yang diatur oleh Ye Tianfei, sepertiganya secara khusus digunakan untuk teleportasi. Energi teleportasi yang meledak oleh susunan dan formasi tanah yang digunakan untuk teleportasi menyelimuti garis keturunan Qin Hongyi dan mulai berteleportasi. Karena gerakan Ye Tianfei begitu cepat, baru pada saat itulah 3 penguasa grup Qiu Feng, leluhur keluarga Qin, dan beberapa tetua tertinggi bereaksi. Tidak bagus, hentikan mereka segera. Leluhur keluarga Qin menemukan bahwa seluruh garis keturunan Qin Hongyi diteleportasi ke tanah leluhur. Dia terkejut dan marah, lalu langsung meraung. Kemudian dia menggunakan energi ruang waktunya untuk menyegel ruang ini dan mencegah teleportasi. Beberapa tetua agung keluarga Qin dan 3 master grup Qiu Feng juga mengambil tindakan. Namun, 9 dewa sejati di pihak Ye Tianfei telah dipersiapkan. Mereka menyerang bersama-sama, menggunakan berbagai keterampilan dan seni bela diri untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap 3 penguasa grup Qiu Feng, leluhur keluarga Qin, dan beberapa tetua tertinggi. Formasi tanah dan formasi yang diatur oleh Ye Tianfei tidak hanya banyak tetapi juga sangat kuat. Meskipun lebih dari setengahnya dihancurkan oleh lawan dalam sekejap, formasi tanah dan formasi yang tersisa, bersama dengan orang-orang dari garis keturunan Qin Hongyi dan Ye Tianfei dan yang lainnya, dengan paksa merobek ruang dan langsung diteleportasi ke tanah leluhur keluarga Qin. Tanah leluhur keluarga Qin terletak di pegunungan bergelombang. Di pegunungan itu ada lembah yang indah. Di lembah itu ada sebuah kuil berskala kecil. Kuil ini dipenuhi dengan dupa dan terlihat bahwa orang mengunjunginya sepanjang tahun. Tuan Ye, ini adalah tanah leluhur keluarga Qin. Tanah leluhur keluarga Qin kami ada di kuil itu, dan kakek saya juga ada di sana. Qin Zongyu menunjuk ke kuil di lembah dan berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan menyiapkan lebih dari selusin susunan teleportasi besar, yang mengangkut semua orang ke kuil di lembah. Leluhur keluarga Qin, beberapa tetua tertinggi, dan 3 penguasa grup Qiu Feng mengikuti dari belakang. Duar, duar, duar. Para dewa sejati ini mengambil tindakan satu demi satu, melancarkan serangan dahsyat melalui udara, yang menimpa Ye Tianfei dan yang lainnya seperti tetesan air hujan. Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan energi ruang dan energi waktu untuk menyegel bagian langit dan bumi ini dan mencegah susunan teleportasi yang disiapkan Ye Tianfei agar tidak berfungsi. Namun, Ye Tianfei telah berlatih geomansi di benua Xuan Huang beberapa waktu lalu, dan tingkat geomansinya telah meningkat pesat. Kekuatan formasi bumi yang ia bangun sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dewa sejati tidak dapat menghancurkan formasi bumi yang dibentuk Ye Tianfei dalam sekejap. Lebih dari selusin susunan teleportasi membawa semua orang ke kuil dalam sekejap. Kutu kupret, kenapa tingkat formasi dan geomansi anak itu begitu tinggi? Apa asal-usulnya? Leluhur keluarga Qin sedikit jengkel saat melihat Ye Tianfei menyiapkan begitu banyak formasi dan susunan sihir hanya dengan beberapa gerakan. Qin Xiao, bagaimana kalau kau bawa orang-orangmu ke sini? Aku akan menutup pintu dan memukul guguk itu, lalu menghabisi semua orangmu. Qin Zongyu meraung. Leluhur keluarga Qin sebelumnya selalu terlihat sangat tenang, tetapi sejak sisa jiwa Qin Xiao muncul, dia menjadi murka dan akan berteriak marah kapan saja. Hahaha, Qin Zongyu,
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalimu? Hong Yi, cucuku yang baik, ada token yang rusiak di badan jiwa Qin Haoxuan, keluarkan dengan cepat. Suara Qin Xiao datang dari kuil. Pada saat yang sama, seluruh kuil mulai bergetar sedikit, dan kemudian melepaskan energi misterius dan kuat, menyelimuti semua orang dari garis keturunan Qin Hongyi dan Ye Tianfei dan kelompoknya. Apa yang terjadi? Tanah leluhur tampaknya telah diaktifkan, dan tanah leluhur telah melepaskan energi untuk melindungi semua keturunan Qin Hongyi. Orang-orang dari keluarga Qin yang mengikuti di belakang terkejut ketika mereka merasakan energi misterius dan kuat yang terpancar dari kuil. Kuil ini adalah tanah leluhur keluarga Qin dan fondasi keluarga Qin. Setelah kematian leluhur keluarga Qin, tablet roh mereka akan diabadikan di kuil ini. Dapat dikatakan bahwa kuil ini adalah tempat paling suci di hati setiap orang di keluarga Qin. Sekarang kuil ini benar-benar secara aktif melepaskan energi untuk melindungi garis keturunan Qin Hongyi, yang membuat semua orang di keluarga Qin sangat terkejut. Jika tanah leluhur mengambil inisiatif untuk melindungi garis keturunan Qin Hongyi, lalu bagaimana garis keturunan ini bisa dikatakan pengkhianat? Banyak orang di keluarga Qin berpikir diam-diam di dalam hati mereka. Qin Xiao, trik kotor apa yang kau gunakan? Kau benar-benar memicu larangan perlindungan di tanah leluhur. Qin Xiao, tanah leluhur adalah tempat paling suci bagi keluarga Qin kita. Itu bukan sesuatu yang bisa dinodai oleh pengkhianat sepertimu. Qin Zhongyu, leluhur keluarga Qin, terkejut dan marah ketika melihat pemandangan ini, dan langsung berteriak keras. Hahaha, Qin Zhongyu, perlindungan tanah leluhur tidak dimulai olehku, tetapi oleh upaya bersama beberapa orang lain yang telah dibunuh olehmu. Kamu pikir kamu telah membunuh kami semua, dan bahkan jiwa sisa dan jejak kekuatan jiwa kami telah dibersihkan satu persatu olehmu, tetapi kamu tidak dapat membayangkan bahwa kami semua meninggalkan jiwa sisa di tanah leluhur, menunggu kesempatan untuk menyelesaikan masalah denganmu. Qin Xiao berkata sambil tertawa lebar. Qin Xiao, kau, seorang pengkhianat, masih ingin menipu rakyat. Jelaslah bahwa kau, seorang pengkhianat, menggunakan beberapa cara yang curang untuk memicu larangan perlindungan di tanah leluhur. Tapi hari ini aku pasti akan membunuhmu sepenuhnya. Qin Zhongyu berkata dengan marah. Semuanya, mari mulai. Qin Zhongyu berbicara kepada 3 ketua grup Qiu Feng dan beberapa tetua tertinggi, lalu dia melangkah maju, dan sebuah tripod persegi emas melesat keluar dari kepalanya dan terus membesar. Ini adalah tripod leluhur keluarga Qin, senjata ajaib tingkat dewa sejati. Melihat tripod persegi emas, banyak orang di keluarga Qin segera mengenalinya dan berkata dengan heran. Tripod persegi emas itu bergemuruh ke arah orang-orang Qin Hongyi, tetapi kuil itu segera meledak dengan cahaya ilahi yang bergulir, membentuk perisai cahaya, yang menghalangi tripod persegi itu dengan keras. Gunakan senjata ajaib leluhur keluarga Qin untuk menyerang tanah leluhur keluarga Qin. Banyak orang dari keluarga Qin melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir diam-diam dalam hati mereka. Kakek, apakah kakek sedang membicarakan tentang token ini? Pada saat ini, Qin Hongyi telah menemukan token yang tidak lengkap di badan jiwa Qin Haoxuan seperti yang dikatakan Qin Xiao. Tampaknya hanya setengahnya yang tersisa. Token ini agak mirip dengan yang diwariskan ayahku. Ketika Qin Hongyi mengeluarkan token yang tidak lengkap dari badan jiwa Qin Haoxuan, dia tiba-tiba mendapat ide. Lalu dia mengeluarkan token dengan aura yang sama dari dirinya. Kedua token tersebut tidak lengkap. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa 2 token yang tidak lengkap dapat disatukan untuk membentuk token yang lengkap. Bagaimana ini mungkin? Separuh token leluhur keluarga Qin kita sebenarnya ada di Qin Hongyi. Melihat 2 token yang tidak lengkap di tangan Qin Hongyi, leluhur keluarga Qin, Qin Zhongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak di tempat. Hahaha, Qin Zhongyu tidak mungkin membayangkan ini, kan? Aku tahu kau telah mencari separuh token lainnya selama bertahun-tahun, tetapi kau tidak pernah membayangkan bahwa aku telah menyegel token ini dengan metode rahasia dan memberikannya kepada putraku Qin Dong, dan Qin Dongku memberikannya kepada cucuku. Tawa kemenangan Qin Xiao datang dari kuil. Saya telah menunggu kesempatan ini. Saya telah lama mengetahui bahwa separuh token lainnya ada di badan jiwa cucu Anda, Qin Haoxuan. Hanya saja saya tidak pernah berani mengambil tindakan apapun selama bertahun-tahun, takut Anda akan menemukannya dan dengan demikian gagal. Namun sekarang kedua bagian token tersebut ada di tangan cucu saya. Apalagi yang harus Anda katakan?
Suara bangga Qin Xiao terus datang dari kuil. Kutu kupret. Semuanya, ayo cepat hentikan larangan perlindungan di sini dan ambil kembali 2 bagian token itu. Qin Zhongyu sudah sedikit jengkel saat ini dan berteriak keras. Kemudian dia melancarkan serangan putus asa, mencoba menghancurkan aura pelindung yang terpancar dari kuil. 3 dewa sejati perantara dari grup Qiu Feng juga mulai mengambil tindakan saat ini. Ketiga dewa sejati perantara mengeluarkan senjata sihir mereka dan menampilkan keterampilan dan teknik rahasia mereka yang paling kuat, menyerang kuil di depan mereka dengan suara gemuruh. Apa yang sedang terjadi? 4 tetua tertinggi keluarga Qin mulai ragu-ragu saat ini. Karena mereka teringat sebuah rahasia keluarga Qin, yaitu keluarga Qin punya token leluhur, dan token tersebut berisi rahasia keluarga Qin. Akan tetapi, token tersebut terbagi menjadi 2 bagian karena suatu alasan, dan kedua bagian tersebut hilang. Banyak orang di keluarga Qin telah mencari separuh token yang telah hilang. Baru sekarang semua orang tahu bahwa 2 bagian token itu ada di badan jiwa Qin Haoyu, dan bagian lainnya ada di tangan Qin Hongyi. Namun, sekarang kedua bagian token tersebut telah jatuh ke tangan Qin Hongyi. Mungkinkah kedua bagian token ini benar-benar berisi rahasia keluarga Qin kita? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir secara diam-diam ketika mereka melihat Qin Zhongyu dengan panik menyerang perisai cahaya pelindung yang dipancarkan oleh kuil. Semua orang mengerti bahwa Qin Zhongyu pasti tahu rahasia 2 bagian token itu, kalau tidak, dia tidak akan mengambil tindakan seperti itu. Cucuku yang baik, masuklah sekarang dengan 2 token. Ada kesempatan yang menunggumu di tanah leluhur. Suara Qin Xiao datang dari kuil. Baiklah, kakek. Saya masuk sekarang. Qin Hongyi mendengar suara kakeknya dan berjalan ke kuil tanpa ragu-ragu. Qin Hongyi, berhenti. Tanah leluhur adalah tempat paling suci bagi keluarga Qin. Kamu hanya seorang junior dan tidak diizinkan masuk tanpa izin. Qin Zhongyu melihat Qin Hongyi memegang 2 bagian token dan mencoba memasuki kuil. Dia tidak dapat menahan rasa cemasnya dan langsung berteriak keras. Qin Zhongyu, kau binatang tua. Kau telah membunuh leluhur sebelumnya dan 2 generasi keluarga. Kau adalah pengkhianat keluarga Qin. Apa hakmu sebagai pengkhianat untuk memerintahku? Qin Hongyi berbalik dan menatap Qin Zhongyu dengan tatapan marah, lalu berjalan ke kuil di depannya. Kutu kupret. Qin Zhongyu, leluhur keluarga Qin, sangat terkejut dan marah saat melihat Qin Hongyi masuk ke kuil. Dia meraung dan menyerang dengan putus asa. Apa yang kalian tunggu? Cepat bantu. Pada saat ini Qin Zhongyu tiba-tiba menyadari bahwa keempat tetua tertinggi dari keluarga Qin berdiri di samping dan belum mengambil tindakan apapun, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Pada saat ini, 3 dewa sejati perantara dari grup Qiu Feng bekerja sama dengan Qin Zhongyu untuk menyerang, tetapi perisai cahaya pelindung yang dipancarkan oleh kuil itu begitu kuat sehingga tidak mengalami kerusakan apapun di bawah serangan 4 dewa sejati perantara. Mari kita bertindak juga. Ye Tianfei melirik keempat dewa sejati perantara yang terus-menerus menyerang, dan berbicara kepada leluhur klan iblis bumi dan 9 dewa sejati lainnya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan segera membentuk puluhan formasi tanah besar. Setelah formasi tanah besar ini terbentuk, mereka seperti batu-batu besar, bergemuruh dan bergerak maju dengan cepat, dan langsung menyerang 4 dewa sejati perantara. Kutu kupret. Keempat dewa sejati perantara menyerang pada saat yang sama, dan dalam waktu kurang dari 2 napas mereka menghancurkan formasi tanah besar yang didirikan oleh Ye Tianfei. Namun, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan membentuk lusinan formasi lagi, yang bergemuruh menuju 4 dewa sejati perantara. Keempat dewa sejati perantara tidak punya pilihan selain menyerang lagi untuk menghancurkan lusinan formasi ini. Dengan cara ini, Ye Tianfei terus menyiapkan lebih banyak formasi dasar dan formasi, dan terus-menerus menyerbu menuju 4 dewa sejati tingkat menengah. Meskipun formasi dasar dan formasi yang dibentuk Ye Tianfei tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada keempat dewa sejati perantara, namun mereka dapat menyebabkan gangguan besar pada mereka. Terutama formasi tanah yang diatur oleh Ye Tianfei, yang berisi beberapa naga bumi tertinggi 9 warna dan naga bumi 10 warna, bahkan para dewa sejati takut pada mereka. Apa yang terjadi? Mengapa tanah leluhur mengambil inisiatif untuk melindungi garis keturunan Qin Hongyi? Dan Qin Xiao, dia adalah orang kuat yang terkenal di keluarga Qin kita di zaman kuno. Dia baru saja mengatakan bahwa dia dibunuh oleh leluhur. Apakah ini benar atau salah? Juga,
Menurut apa yang dikatakan Qin Xiao, leluhur sebelumnya dan 2 kepala keluarga Qin kita semuanya dibunuh oleh leluhur. Pada saat ini, keempat tetua tertinggi keluarga Qin masih berdiri di samping dan ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Mereka semua ragu-ragu. Apa yang baru saja mereka lihat dan dengar membuat mereka merasa terguncang. Mereka selalu berdiri teguh di sisi leluhur Qin Zhongyu, tetapi sekarang mereka tiba-tiba ragu. Jika apa yang dikatakan Qin Xiao benar, maka leluhur tua ini benar-benar telah melakukan banyak hal jahat pada keluarga Qin. Selain hal lainnya, dia telah membunuh 2 kepala keluarga dan leluhur sebelumnya secara berturut-turut, yang sudah merupakan kejahatan keji. Jika mereka masih membantu Qin Zhongyu dalam situasi seperti itu, bukankah itu berarti membantu dan bersekongkol dengan kejahatan? Apa yang kalian berempat lakukan? Kenapa kalian belum bertindak? Di pihak mana kalian berada? Sebaiknya kalian berempat berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Jika kalian mengambil keputusan yang salah, kalian mungkin tidak akan menyesalinya nanti. Qin Zhongyu melihat keempat tetua tertinggi bertingkah seperti ini. Tentu saja dia tahu apa yang mereka pikirkan. Wajahnya menjadi gelap dan dia menoleh dan berkata dengan muram. Hahaha, Qin Zhongyu, kaulah pengkhianat sejati keluarga Qin. Apa kau masih ingin memerintah kami, anggota keluarga Qin? Kalian berempat harus berpikir matang-matang sebelum memutuskan di pihak mana kalian berada. Qin Zhongyu adalah pria dengan ambisi seperti serigala. Dia telah membunuh banyak orang di keluarga Qin selama bertahun-tahun. Bahkan jika kalian berempat mengikutinya, kalian hanya diperalat olehnya. Jika suatu hari kalian berempat menghalangi kepentingannya, dia pasti akan menyingkirkan kalian berempat tanpa ragu-ragu. Tangan Qin Zhongyu ternoda oleh darah begitu banyak orang di keluarga Qin. Jika kalian masih berdiri di pihaknya, kalian juga akan menjadi pendosa keluarga Qin. Hal yang paling masuk akal untuk kalian lakukan sekarang adalah memimpin semua orang di keluarga Qin untuk segera berurusan dengan Qin Haoyu dan membalaskan dendam kedua kepala keluarga Qin dan leluhur sebelumnya. Suara Qin Xiao datang dari kuil dan terdengar jelas oleh setiap anggota keluarga Qin. Setelah mendengar kata-kata Qin Zhongyu, keempat tetua tertinggi ingin melangkah maju dan mengambil tindakan, tetapi setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, mereka mulai ragu-ragu lagi. Meskipun Qin Zhongyu adalah leluhur keluarga Qin saat ini, Qin Xiao juga memiliki reputasi besar di keluarga Qin dan selalu dihormati oleh anggota keluarga Qin. Hingga saat ini, perbuatan Qin Xiao sebelumnya dan berbagai kontribusinya terhadap keluarga Qin masih beredar di kalangan anggota keluarga Qin. Dalam keluarga Qin, Qin Xiao merupakan tokoh legendaris yang heroik, jadi meskipun Qin Xiao kini hanya tinggal sisa-sisa jiwa, apa yang diucapkannya tetap memiliki pengaruh tertentu. Qin Xiao, berhentilah menyebarkan rumor untuk membingungkan masyarakat. Kaulah pengkhianat sejati keluarga Qin. Tak seorang pun akan percaya omong kosongmu. Tunggu saja, aku akan segera memasuki tanah leluhur dan menghancurkan seluruh jiwamu yang tersisa ini. Qin Zhongyu berkata dengan marah. Tetapi yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah karena dia dan 3 dewa sejati perantara dari grup Qiu Feng telah menyerang dalam waktu yang lama, tetapi mereka masih belum mampu menembus lingkaran pelindung yang dipancarkan oleh kuil di depan mereka. Terlebih lagi, pengaturan berkesinambungan Ye Tianfei atas sejumlah besar formasi tanah dan formasi juga menyebabkan gangguan besar pada keempat dewa sejati perantara ini. Kutu kupret, dari mana anak ini berasal? Tingkat geomansi dan keterampilan formasinya sangat kuat. 3 dewa sejati perantara dari kelompok angin musim gugur juga sedikit tidak sabar. Mereka menatap Ye Tianfei dengan tatapan membunuh, dan salah satu dari mereka berkata sambil menggertakkan gigi. Semua orang di keluarga Qin, dengarkan perintahku. Segera bentuk formasi pertempuran keluarga Qin dan luncurkan serangan bersama. Qin Zhongyu tiba-tiba berteriak keras. Mendengar kata-kata Qin Zhongyu, semua orang di keluarga Qin tercengang. Kuil di depan adalah tanah leluhur keluarga Qin dan tempat paling suci bagi keluarga Qin. Sekarang Qin Zhongyu benar-benar meminta semua orang untuk bekerja sama menyerang tanah leluhur. Qin Zhongyu, apa kau gila? Kau benar-benar ingin menghasut keluarga Qin untuk menyerang tanah leluhur secara kolektif. Tanah leluhur adalah tempat tinggal leluhur keluarga Qin. Orang-orang dari keluarga Qin patuhi perintahku, tidak seorang pun boleh mengambil tindakan, jika tidak, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap keluarga Qin. Suara Qin Xiao segera datang dari kuil. Apa yang kalian tunggu?
Cepatlah bertindak. Apakah kalian semua percaya dengan apa yang dikatakan Qin Xiao? Semua orang di garis keturunan Qin Xiao adalah pengkhianat. Mereka bersalah atas kejahatan keji dan pantas dibunuh oleh siapapun. Sekarang aku perintahkan kalian untuk mengikutiku dan bertindak segera. Hari ini kita akan membunuh semua pengkhianat di garis keturunan Qin Xiao dan kita tidak boleh meninggalkan masalah lagi. Qin Zhongyu meraung. Tepat pada saat ini, mengapa tiba-tiba turun hujan? Seseorang tiba-tiba berbisik. Lalu semua orang memperhatikan bahwa ada banyak sekali titik-titik air hujan kecil yang jatuh terus-menerus dari langit. Pada awalnya mereka setipis rambut sapi, namun lama-kelamaan hujan mulai bertambah deras. Mengapa hujan? Banyak orang yang terkejut, sebab ada banyak dewa yang hadir, dan masuk akal jika para dewa dapat dengan mudah mengendalikan cuaca di daerah tertentu. Ada begitu banyak dewa di sini, termasuk beberapa dewa sejati. Secara logika, seharusnya di daerah ini tidak turun hujan, tapi sekarang tiba-tiba turun gerimis, sungguh sangat tidak normal. Jadi semua dewa mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, dan pada saat yang sama, semua orang melepaskan energi jiwa mereka untuk mulai merasakan ruang ini. Energi jiwa mereka langsung meliputi seluruh langit dan bumi. Aneh sekali, banyak sekali energi hujan dan hukum hujan yang tiba-tiba muncul di dunia ini, padahal sebelumnya tidak ada. Siapa yang memicu energi hujan dan hukum hujan ini? Semua dewa diam-diam terkejut, mengetahui bahwa beberapa perubahan pasti telah terjadi di ruang ini. Bahkan Ye Tianfei sedikit terkejut. Energi hujan dan hukum hujan ini tampaknya berasal dari tanah leluhur keluarga Qin. Hun Lao tiba-tiba berkata. Memang, Ye Tianfei berbalik dan melihat kuil di belakangnya, merasakan energi jiwa ke dalam kuil. Ye Tianfei telah mencoba merasakan kuil ini berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap kali terhalang oleh energi misterius. Kali ini, energi jiwa Ye Tianfei baru saja menyentuh gerbang kuil ketika segera diblokir oleh energi misterius lagi, dan dia tidak dapat merasakan ke dalam sama sekali. Bahkan energi jiwaku tidak bisa merasakannya. Tanah leluhur keluarga Qin benar-benar misterius. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tuan Muda Ye, tanah leluhur keluarga Qin dilindungi oleh energi misterius, dan saya tidak pernah bisa merasakannya. Pada saat ini, Ye Tianfei menerima pesan dari leluhur klan iblis bumi, dan kemudian dewa sejati lainnya juga mengatakan bahwa mereka tidak dapat merasakan bagian dalam tanah leluhur keluarga Qin. Kutu Kupret, mungkinkah dia benar-benar mendapatkannya? Pada saat ini, Qin Zhongyu, leluhur keluarga Qin, tiba-tiba mengumpat dengan suara rendah. Wajahnya berubah, dan dia tampak sedikit jengkel. Hahaha, Qin Zhongyu, apakah kamu melihatnya? Cucuku akan segera dikenali oleh para leluhur. Semua orang di keluarga Qin dengarkan aku, leluhur keluarga Qin kita, Dewa Hujan, akan segera muncul, dan semua orang harus bersiap untuk menyambut Dewa Hujan. Qin Xiao tertawa keras, lalu berbicara. Apa? Leluhur keluarga Qin kita, Dewa Hujan, akan segera muncul. Semua orang di keluarga Qin sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Qin Xiao. Karena Dewa Hujan merupakan leluhur keluarga Qin pada zaman dahulu. Konon pada masa itu, Dewa Hujan merupakan salah satu dewa terkuat di seluruh Laut Hampa. Keluarga Qin pada masa itu juga merupakan kekuatan super di Laut Void, yang menguasai dunia. Hualalal, pada saat ini semua orang mendapati bahwa hujan semakin deras, dan semua orang melepaskan energi mereka untuk membentuk perisai energi, mencoba memantulkan tetesan air hujan yang jatuh dari langit, tetapi segera semua orang terkejut menemukan bahwa hujan tidak dapat dihindari sama sekali. Tetesan air hujan yang terus-menerus jatuh dengan mudah menembus perisai energi mereka dan jatuh ke badan mereka. Tak lama kemudian banyak orang yang basah kuyup. Seiring berjalannya waktu, hujan semakin deras dan akhirnya berubah menjadi hujan deras. Hujan lebat turun dari langit, membasahi pakaian semua orang. Air menetes dari badan setiap orang, seolah-olah mereka baru saja ditarik keluar dari air. Sungguh menakjubkan. Mungkinkah leluhur keluarga Qin kita, Dewa Hujan, benar-benar akan muncul? Melihat pemandangan ini, beberapa orang di keluarga Qin teringat pada leluhur mereka, Dewa Hujan, dan banyak orang mulai merasa gembira. Di era Dewa Hujan, keluarga Qin merupakan negara adikuasa yang paling kuat di kehampaan. Itulah masa yang paling makmur dan gemilang bagi keluarga Qin. Sampai sekarang, warga keluarga Qin masih merindukan masa itu.
Energi hujan dan hukum hujan ini sungguh misterius. Ye Tianfei merasakan energi hujan dan hukum hujan yang ada di dunia ini, dan tak dapat menahan rasa takjub di dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba keluar dari kuil dan menarik Qin Xiaoyu masuk. Orang-orang dari keluarga Qin lainnya mengikuti Ye Tianfei. Sekarang Qin Xiaoyu tiba-tiba tertarik dan Ye Tianfei tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, Qin Xiao dan Qin Hongyi keduanya ada di kuil, jadi seharusnya tidak berbahaya bagi Qin Xiaoyu untuk ditarik masuk sekarang. Jadi Ye Tianfei tidak terlalu khawatir. Hualala. Pada saat ini, hujan menjadi lebih deras, dan hujan deras turun dari langit. Kemanapun Anda memandang, ada hujan putih. Pada saat ini, Qin Zhongyu menatap hujan yang semakin deras, dan kuil di depannya. Wajahnya sangat muram, dan badan serta tangannya sedikit gemetar. Kutu kupret, kok bisa begini? Dulu garis keturunanku jelas lebih unggul, kenapa sekarang bisa begini? Dalam kemarahan, Qin Zhongyu mahtei-mahteihan menyerang lingkaran pelindung yang dipancarkan oleh kuil di depannya. 3 dewa sejati perantara dari kelompok angin musim gugur juga menyerang dengan putus asa, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan lingkaran pelindung sama sekali. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sosok yang keluar dari kuil. Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Ye Tianfei mendapati bahwa Qin Xiaoyu lah yang berjalan keluar dari kuil. Tuan Ye, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Qin Xiaoyu mengangguk pada Ye Tianfei. Tuan Ye, biar saya yang mengurusi mereka sekarang. Qin Xiaoyu berkata pada Ye Tianfei. Membiarkanmu mengurusi mereka. Ye Tianfei tercengang. Ya, aku telah mendapatkan pengakuan dari leluhurku, Dewa Hujan. Di sini aku dapat menggunakan energi dari tanah leluhur dan energi yang ditinggalkan oleh leluhur, Dewa Hujan. Qin Xiaoyu mengangguk. Hahaha, Tuan Ye, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Sekarang Xiaoyu telah diakui oleh leluhur kita, Dewa Hujan. Biarkan Xiaoyu yang mengurus mereka. Qin Hongyi juga berjalan keluar kuil saat ini, menatap putrinya Qin Xiaoyu dengan penuh kegembiraan. Qin Zhongyu, kutu kupret, kemarilah dan mahtei. Qin Xiaoyu melangkah maju dan benar-benar berjalan keluar dari lubang pelindung kuil. Saat Qin Xiaoyu bergerak, bayangan dewa kuno muncul di belakang badan Qin Xiaoyu. Dengan munculnya dewa kuno ini, hujan di wilayah dunia ini menjadi lebih deras, dan hujan lebat menyapu turun dari langit seperti air terjun. Ya, tampaknya Xiaoyu memang memperoleh kesempatan di tanah leluhur. Ye Tianfei sedikit terkejut saat merasakan energi yang terpancar dari Xiaoyu. Dasar jalang kecil, beraninya kau memprovokasiku seperti ini. Aku akan membunuhmu. Qin Zhongyu dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pada saat ini, dia meraung dan menerkam Qin Xiaoyu seperti orang gila. Ye Tianfei melesat dan bersiap menyerang. Meskipun energi yang dipancarkan Qin Xiaoyu sekarang sangat kuat, kekuatan Qin Xiaoyu sebelumnya relatif lemah, dan kemauan bertarung serta pengalaman tempurnya tidak cukup. Qin Zhongyu adalah dewa sejati menengah veteran, dan kekuatan tempurnya pasti mengerikan. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya tidak perlu takut padanya di sini. Qin Xiaoyu sendiri tampak sangat tenang. Tanda tanya. Setelah dia selesai berbicara, hujan yang turun dari langit menjadi semakin deras. Sekarang, tetesan itu tak bisa lagi disebut sebagai tetesan hujan, karena setiap tetesan hujan lebih besar dari kepala manusia dan membawa energi yang mengerikan, menghantam dengan lebat pada Qin Zhongyu dan 3 penguasa kelompok angin musim gugur. Oh tidak, ini benar-benar teknik rahasia Dewa Hujan kuno. 3 penguasa kelompok angin musim gugur menggunakan berbagai keterampilan dan teknik rahasia untuk melawan tetesan air hujan besar yang jatuh dari langit secara terus-menerus, dan memperlihatkan sedikit rasa takut. Sebagai dewa sejati perantara, mereka semua telah bertahan hidup untuk waktu yang sangat lama. Mereka semua tahu bahwa pada zaman dahulu kala, keluarga Qin memiliki seorang pria sakti yang disebut Dewa Hujan, yang mengolah energi hujan dan hukum hujan ke tingkat yang luar biasa. Dia pernah mendominasi seluruh kehampaan dan menekan para dewa di era itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Jika Dewa Hujan kuno yang mengambil tindakan, maka ketiga dewa sejati perantara ini tidak akan cukup. Bukan hanya 3 dewa sejati perantara dari kelompok angin musim gugur, tetapi juga orang-orang lain dari kelompok angin musim gugur yang mengikuti di belakang mereka diserang oleh hujan yang mengerikan, dan teriakan terdengar satu demi satu.
Dalam sekejap, seluruh pasukan yang dibawa oleh 3 pimpinan kelompok angin musim gugur itu hancur berkeping-keping oleh tetesan air hujan yang lebih besar dari kepala manusia, dan berubah menjadi genangan pasta daging. Kutu kupret, ayo kabur. 3 tuan dari kelompok angin musim gugur terkejut dan marah. Menghadapi tetesan hujan yang tak henti-hentinya, mereka hanya ingin meninggalkan dunia ini secepat mungkin. Dewa hujan kuno begitu terkenal sehingga mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Ini benar-benar dewa hujan kuno keluarga Qin kita. Ini adalah warisan dewa hujan. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Qin sangat terkejut, dan sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi gembira. Karena dewa hujan memiliki status yang begitu tinggi di dalam keluarga Qin, hingga kini seluruh orang di dalam keluarga Qin masih merindukan kejayaan yang dibawa dewa hujan kuno bagi keluarga Qin. Di era dewa hujan, keluarga Qin merupakan keluarga terkuat di kehampaan. Tetapi mengapa pewarisan dewa hujan dilakukan oleh Qin Xiaoyu? Mungkinkah dia telah diakui oleh dewa hujan? Mata semua orang tertuju pada Qin Xiaoyu lagi. Qin Xiaoyu terlihat berdiri di tengah hujan deras, dengan cahaya ilahi yang menyilaukan bersinar di sekujur badannya. Meski hujan deras, tidak setetes pun air hujan mengenai badannya. Ada hukum misterius tak kasat mata yang meresapi ruang di sekelilingnya, dan semua orang tahu bahwa itu seharusnya hukum hujan. Ayo pergi. Ketiga ketua kelompok angin musim gugur tiba-tiba meraung pada saat yang sama, lalu dengan cepat mundur, berbalik dan pergi. Kutu kupret. Qin Zhongyu juga sedang berjuang saat ini, berjuang melawan hujan yang semakin menakutkan di langit. Dia terkejut dan marah ketika melihat 3 dewa sejati perantara dari grup Qiu Feng tiba-tiba berbalik dan pergi. Sudah sangat sulit baginya dan ketiga dewa sejati perantara untuk bergabung untuk melawan hujan. Sekarang dia sendirian, situasinya bahkan lebih buruk. Adapun orang-orang dari garis keturunan Qin Zhongyu di belakangnya, mereka telah ditekan di sana oleh hujan badai yang mengerikan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Alasan mengapa Qin Xiaoyu belum membunuh anggota klan Qin Zhongyu adalah karena ayahnya memintanya untuk tidak membunuh orang-orang ini untuk sementara waktu dan membiarkan mereka diadili di depan umum nanti. Tidak mungkin, gadis kecil, bagaimana mungkin kau benar-benar mewarisi warisan Dewa Hujan? Qin Zhongyu menatap Qin Xiaoyu dengan penuh kebencian. Dia tampak sangat tidak rela dan tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Sebelum ini, garis keturunannya berada di atas angin dan hampir memusnahkan garis keturunan Qin Hongyi. Tanpa diduga, segala sesuatunya berkembang sampai ke titik ini. Qin Xiaoyu sebenarnya telah dikenali oleh Dewa Hujan kuno dan bahkan dapat menampilkan warisan Dewa Hujan. Dengan cara ini, bahkan dia, sang leluhur, tampak lebih rendah di hadapan Qin Xiaoyu. Pada saat ini, kecuali orang-orang dari garis keturunannya, semua anggota keluarga Qin lainnya memandang Qin Xiaoyu dengan kagum, karena di mata para anggota keluarga Qin ini, Qin Xiaoyu tampaknya telah berubah menjadi dewa hujan kuno yang mendominasi seluruh kehampaan. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Pada saat ini, perhatian Qin Xiaoyu tertuju pada 3 tuan dari kelompok angin musim gugur, dan dia berkata sambil mensibir. Saat berikutnya, duar, sejumlah besar tetesan air hujan besar muncul di langit. Volume tetesan hujan ini lebih besar dari gunung, dan membawa kekuatan dan energi yang mengerikan, bergemuruh dari langit menuju 3 penguasa kelompok angin musim gugur. Ketiga penguasa kelompok angin musim gugur awalnya menggunakan keterampilan fisik mereka untuk mahtei-mahteihan bergegas keluar dari dunia ini, tetapi mereka tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia diselimuti oleh energi hujan dan hukum hujan yang mengerikan. Kecepatan fisik mereka terganggu dan melambat dalam sekejap, kemudian turunlah tetesan air hujan yang lebih besar dari gunung dengan lebatnya. Kekuatan tetesan hujan ini jauh lebih besar daripada yang tadi. Ketiga penguasa kelompok angin musim gugur langsung tidak bisa bergerak. Mereka terlempar keluar satu demi satu, dengan darah muncrat keluar dari mulut mereka. Mereka terluka hanya dalam sekejap. Kekuatan Dewa Hujan kuno dari keluarga Qin benar-benar mengerikan. Ketiga ketua kelompok angin musim gugur semuanya sangat ketakutan. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat tinggal lebih lama lagi di dunia ini, kalau tidak, nyawa mereka akan terancam. Duar, duar, duar. Dalam sekejap, ketiga ketua kelompok angin musim gugur mengaktifkan semua senjata sihir mereka dan memblokir bagian atas kepala mereka. Pada saat yang sama, api yang berkobar mulai keluar dari badan mereka. Mereka mulai merasa cemas,
membakar kekuatan hidup mereka dan merangsang potensi mereka. Dalam sekejap, gerakan mereka menjadi jauh lebih cepat, dan kemudian mereka semua secara bersamaan melakukan teknik rahasia yang sangat canggih untuk melarikan diri ke udara dan menghilang. Xiao Yu, hentikan mereka dengan cepat. Qin Hongyi langsung berteriak kepada Xiao Yu setelah melihat ini. Qin Hongyi tahu bahwa Xiao Yu sekarang dapat mengendalikan energi yang kuat, tetapi dia kurang memiliki kesadaran tempur dan pengalaman tempur, dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang tempur yang menguntungkan pada waktu yang tepat. Benar saja, setelah Qin Xiao Yu mengendalikan tetesan air hujan untuk melukai 3 tuan dari kelompok angin musim gugur, dia segera menjadi bangga dan pikirannya menjadi rileks. 3 penguasa kelompok angin musim gugur mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari dunia ini dalam sekejap. Sayang sekali, mereka dibiarkan melarikan diri. Qin Xiao Yu menghentakkan kakinya karena marah. Tidak masalah, lebih baik membiarkan mereka bertiga melarikan diri. Keluarga Qin kita belum siap, dan tidak pantas bagi kita untuk melawan grup Qiu Feng sekarang. Mereka bertiga sudah ketakutan setengah mati. Mereka mungkin tidak akan berani kembali ke keluarga Qin kita untuk membuat masalah dalam waktu dekat. Qin Hongyi berjalan mendekat dan menghiburnya. Kita tangani orang ini dulu. Qin Hongyi memandang Qin Zhongyu. Pada saat ini, Qin Zhongyu telah ditekan dalam hujan deras, dan semua anggota keluarga Qin dari garis keturunannya di belakangnya juga ditekan. Hujan badai yang dahsyat membasahi seluruh keluarga mereka. Energi hujan dan hukum hujan yang mengerikan itu benar-benar menyegel ruang di mana garis keturunan mereka berdiri, membuat mereka berdiri di sana seperti patung batu, tidak dapat bergerak. Qin Hongyi, kau pengkhianat, apa yang kau inginkan? Bebaskan orang-orang kami segera. Aku adalah leluhur keluarga Qin. Jika kau berani menyerangku, kau mengkhianati keluarga Qin kami. Qin Zhongyu terkejut dan marah, dan berkata kepada Qin Hongyi dengan marah. Identitas leluhur keluarga Qin adalah ketergantungan terbesarnya sekarang. Qin Zhongyu, sudah sampai pada titik ini dan kau masih saja keras kepala. Apa gunanya? Selain aku, ada orang lain yang ingin menyelesaikan masalah denganmu. Semuanya, ayo kita keluar dan bertemu Qin Zhongyu. Suara Qin Xiao datang dari kuil, dan kemudian semua orang melihat 3 lelaki tua berjalan keluar dari kuil. Bukankah dia mantan kepala keluarga Qin kita? Seseorang melihat lelaki tua itu berjalan di depan dan tiba-tiba berteriak kaget. Yang mengikuti di belakang adalah kepala keluarga sebelumnya. Lalu orang lain berteriak dengan suara terkejut. Lihat, yang di belakang tampaknya adalah leluhur keluarga Qin kita, Qin Hao. Lalu orang lain berteriak keras. Tidak mungkin. Mengapa mereka semua meninggalkan sisa jiwa di sini? Mengapa aku tidak menemukannya selama bertahun-tahun ini? Melihat ketiga lelaki tua yang keluar, wajah Qin Zhongyu berubah total. Hahaha, Qin Zhongyu, kau tidak akan pernah menyangka bahwa jiwa-jiwa yang tersisa telah berada di sini selama bertahun-tahun, menunggu kesempatan ini hari ini. Qin Zhongyu, kita semua berasal dari klan yang sama, mengapa kau melakukan hal yang begitu kejam saat itu? Demi sedikit keuntungan, kau malah membunuh kami semua. Hari ini kau akan membayar harga yang pantas. Di belakang ketiga lelaki tua itu, seorang lelaki tua lain keluar dan tertawa terbahak-bahak. Dia adalah kakek Qin Hongyi, Qin Xiao. Seseorang segera mengenali lelaki tua terakhir yang keluar dan berteriak dengan suara terkejut. Kedua kepala keluarga, leluhur terdahulu Qin Hao, dan Qin Xiao, keempat lelaki tua ini semuanya merupakan tokoh terkenal di keluarga Qin sebelumnya, tetapi mereka semua meninggal mendadak kemudian. Tidak seorang pun tahu alasan kematian mereka. Sekarang keempat orang kuno dari keluarga Qin ini tiba-tiba muncul di depan semua orang. Qin Zhongyu, untuk memonopoli kekuasaan keluarga Qin dan menjadi satu-satunya leluhur keluarga Qin, kau menyerangku dari belakang. Aku harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Dengan kekuatanmu saat itu, mustahil bagimu untuk menyakitiku. Apakah kau membeli pil racun dengan harga tinggi dari Sekte Huanle, diam-diam menipuku agar meminumnya, dan kemudian menyebabkan kekuatanku anjlok? Qin Hao, leluhur sebelumnya dari keluarga Qin, menatap Qin Zhongyu dengan tatapan marah dan bertanya dengan kasar. Qin Zhongyu, demi mengendalikan keluarga Qin, kau membiarkan seseorang dari garis keturunanmu menjadi kepala keluarga. Kau melancarkan serangan diam-diam dari belakang dan menghajarku sampai berkeping-keping.
Kau penjahat yang hina, bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk membiarkan kami di keluarga Qin memanggilmu leluhur? Ini benar-benar penghinaan terhadap seluruh keluarga Qin. Mantan kepala keluarga Qin juga menatap Qin Zhongyu dengan marah. Qin Zhongyu, aku memperlakukanmu dengan baik di masa lalu. Aku bahkan melatihmu. Mengapa kau melakukan pembunuhan seperti itu padaku? Kepala keluarga Qin sebelumnya juga bertanya. Ternyata apa yang dikatakan Qin Xiao benar. Qin Zhongyu benar-benar membunuh leluhur keluarga Qin sebelumnya dan dua kepala keluarga, dan juga membunuh Qin Xiao. Pada saat ini, semua anggota keluarga Qin terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan pandangan mereka terhadap Qin Zhongyu benar-benar berbeda. Terutama 4 tetua tertinggi keluarga Qin, memikirkan bagaimana mereka telah mengikuti Qin Zhongyu selama bertahun-tahun dan diam-diam menekan garis keturunan Qin Hongyi dengan berbagai cara. Tetesan besar keringat dingin terus menetes dari dahi mereka, dan mereka merasa sangat menyesal dalam hati mereka. Saya tidak pernah menyangka Qin Zhongyu adalah orang seperti itu. Dia telah memimpin keluarga Qin selama bertahun-tahun. Sungguh malapetaka bahwa orang yang begitu ambisius bisa memimpin keluarga Qin. Keempat tetua tertinggi berkomunikasi satu sama lain, mengungkapkan penyesalan mereka. Salam kepada kedua kepala keluarga, leluhur Qin Hao, dan leluhur Qin Xiao. Mohon hukum kami, kedua kepala keluarga dan kedua leluhur. Kami berempat telah ditipu oleh Qin Zhongyu selama bertahun-tahun, dan kami membantunya melakukan kejahatan dan melakukan banyak hal yang merugikan kepentingan keluarga Qin. Kami berempat telah menyadari dosa-dosa kami dan bersedia dihukum. Keempat tetua tertinggi tiba-tiba berkata dengan suara keras pada saat yang sama. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat bahwa mereka telah bersekongkol satu sama lain untuk memfitnahku? Qin Zhongyu terkejut dan marah setelah mendengar apa yang dikatakan keempat tetua tertinggi. Dia segera berbalik dan berteriak keras. Keempat tetua tertinggi ini selalu mengikutinya dan menganggapnya sebagai pemimpin mereka selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka tiba-tiba akan mengkhianatinya. Qin Zhongyu, beraninya kau berkata seperti itu. Dua mantan kepala keluarga Qin dan dua leluhur semuanya ada di sini. Jika aku tidak percaya pada mereka, apakah mereka akan percaya padamu? Selama bertahun-tahun, kau telah menyembunyikan hubunganmu dengan garis keturunan Qin Haoxuan, diam-diam mendukung mereka dengan berbagai cara, dan pada saat yang sama diam-diam menggunakan berbagai cara untuk menekan dan menyerang garis keturunan Qin Hongyi. Kami telah melihat semuanya. Kami selalu memiliki pertanyaan di hati kami, yaitu, mengapa kau melakukan ini? Sekarang pertanyaan di hati kami telah terjawab dan kami mengetahui kebenaran dari masalah ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk membela diri. Qin Zhongyu, kau adalah pendosa keluarga Qin kami, dan kau adalah pengkhianat sejati keluarga Qin kami. Aku nyatakan bahwa mulai sekarang Qin Zhongyu bukan lagi leluhur keluarga Qin kami, tetapi pengkhianat keluarga Qin kami, dan semua orang dapat membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Qin Zhongyu, keempat tetua tertinggi semuanya mensibir, dan salah satu tetua tertinggi berbicara. Ya, garis keturunan kami mendukung keempat tetua tertinggi. Mulai sekarang, kami tidak lagi mengakui Qin Zhongyu sebagai leluhur keluarga Qin kami. Selama bertahun-tahun, Qin Zhongyu telah menggunakan kekuatan keluarga untuk mendukung perkembangan garis keturunannya, sambil menekan cabang-cabang lainnya. Kami telah melihat semuanya. Keturunan kami juga mendukung 4 tetua tertinggi. Para pemimpin senior cabang lain keluarga Qin yang menonton dari kejauhan berdiri dan menyampaikan pendapat mereka. Yah, kalian semua mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Wajah Qin Zhongyu menjadi sangat muram saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa gengsinya di keluarga Qin telah hilang sepenuhnya. Sejak saat itu, dia bukan lagi leluhur yang dihormati dalam keluarga Qin, melainkan seorang pengkhianat yang dibenci semua orang. Semua yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun adalah untuk mengendalikan keluarga Qin, tetapi situasi saat ini menunjukkan bahwa semua usahanya di masa lalu telah sia-sia. Dasar pencuri tua Qin Zhongyu, apalagi yang bisa kau katakan? Kau telah membunuh 2 leluhur dan 2 kepala keluarga Qin. Selama bertahun-tahun, kau telah menggunakan kekuatan di tanganmu untuk diam-diam mendukung perkembangan garis keturunanmu, sambil menekan perkembangan cabang-cabang lainnya. Demi keuntunganmu sendiri, kau telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Qin. Kejadian-kejadian ini penuh dengan dosa. Kau pantas mati. Bersiaplah untuk dieksekusi. Qin Hongyi melangkah maju, mengarahkan jarinya ke arah Qin Zhongyu dan mengutuk.
Bunuh pencuri tua Qin Zhongyu. Para anggota klan di belakang Qin Hongyi juga berteriak. Kemudian anggota keluarga Qin dari cabang lain juga mulai berteriak. Pada akhirnya, kecuali orang-orang dari garis keturunan Qin Zhongyu, semua anggota keluarga Qin lainnya mengikuti dan berteriak, menuntut agar Qin Zhongyu dieksekusi. Qin Zhongyu, kamu tidak pernah menyangka akan mengalami hari ini. Qin Xiao menatap Qin Zhongyu sambil mensibir dan berbicara perlahan. Qin Xiao, aku tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih berhasil membalikkan keadaan. Qin Zhongyu menatap para anggota suku itu dengan ekspresi marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sudah berakhir. Silsilah kita sudah tamat. Anggota klan Qin Zhongyu benar-benar putus asa setelah melihat pemandangan ini. Wajah mereka sepucat kemah-teihan. Qin Zhongyu, kiamatmu telah tiba. Kepala keluarga Qin sebelumnya menatap Qin Zhongyu dengan mata dingin dan berkata, Xiao Yu, lanjutkan dan tegakkan peraturan keluarga dan eksekusi Qin Zhongyu. Kepala keluarga sebelumnya berkata pada Qin Xiao Yu. Guru, saya mengerti. Qin Xiao Yu mengangguk. Qin Zhongyu, atas nama keluarga Qin, aku sekarang mengeksekusimu sesuai aturan keluarga. Qin Xiao Yu menatap Qin Zhongyu dan berkata dengan suara agung dan dingin. Setelah menerima warisan Dewa Hujan, temperamennya berubah drastis. Dia menjadi jauh lebih agung dari sebelumnya, membuat orang merasa kagum. Pada saat itu, suasana hening di mana-mana, tak seorang pun bicara. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Keluarga Qin awalnya adalah milikku. Qin Zhongyu bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh keputusasaan. Momen berikutnya, gemuruh. Dari langit, sejumlah besar tetesan air hujan yang lebih besar dari gunung bergulir turun, semuanya membawa energi hujan dan hukum hujan yang mengerikan. Pada saat ini, Qin Zhongyu telah ditekan di sana dan tidak mampu melawan. Tetesan air hujan yang lebih besar dari gunung terus berjatuhan di badannya. Qin Zhongyu melepaskan energinya untuk membentuk lapisan demi lapisan perisai energi untuk melindungi badannya dengan erat. Namun, jumlah tetesan air hujan besar yang jatuh dari langit terlalu besar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, perisai perlindungan energi di badan Qin Zhongyu hancur berkeping-keping. Akhirnya, badan Qin Zhongyu hancur menjadi pasta daging di bawah serangan tetesan air hujan yang lebat. Jiwa Qin Zhongyu berubah menjadi aliran cahaya dan mencoba melarikan diri, tetapi Ye Tianfei sudah membuat persiapan. Semuanya, bisakah kalian memberiku badan jiwanya? Kata Ye Tianfei. Para leluhur yang terhormat, Tuan Muda Ye telah banyak membantu saya dan keluarga Qin, jadi setujui saja dia. Kata Qin Xiao Yu segera setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Haha, memang benar bahwa gadis-gadis tidak bisa dikekang saat mereka dewasa. Lengan mereka mulai mengarah keluar. Baiklah, anak muda, badan jiwa Qin Zhongyu siap membantumu. Qin Xiao berkata sambil tersenyum. Leluhur, apa yang kamu bicarakan? Wajah Qin Xiao Yu memerah. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Ye Tianfei melesat dan mengejar badan jiwa Qin Zhongyu, sembari menggunakan metode bintang kekuatan jiwa, pedang jiwa, dan seni bela diri mental untuk menyerang. Qin Zhongyu yang tengah melarikan diri, ketakutan dan marah saat diserang oleh kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental Ye Tianfei, dan dia meraung keras. Ye Tianfei mensibir tanpa berkata sepatah kata pun, dan langsung menyusul Qin Zhongyu. Tuan Ye, saya di sini untuk membantu Anda. Qin Xiao Yu segera menggunakan energi dan hukum hujan setelah melihat ini. Tetesan hujan besar dari langit dan bumi langsung muncul di atas badan jiwa Qin Zhongyu. Hujan badai yang mengerikan langsung menjebak badan jiwa Qin Zhongyu di sana. Namun Ye Tianfei tidak terpengaruh sama sekali. Tetesan air hujan secara otomatis menghindari badan Ye Tianfei. Di bawah tekanan badai hujan yang mengerikan, badan jiwa Qin Zhongyu tidak bisa bergerak sama sekali, dan segera ditelan paksa oleh puluhan planet kekuatan jiwa yang tak terlihat. Seni bela diri kekuatan jiwa yang dipraktikkan pemuda ini benar-benar luar biasa. Anggota keluarga Qin lainnya diam-diam terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah melahap separuh badan jiwa Qin Zhongyu, Ye Tianfei memberikan separuh badan jiwanya yang lain kepada Huang Sang, karena badan jiwa tingkat dewa sejati menengah juga merupakan sumber daya kultivasi yang sangat berharga bagi Huang Sang. Meskipun perilaku orang ini buruk, kualitas badan jiwanya memang sangat bagus.
Aku memperkirakan bahwa setelah melahap badan jiwanya, kekuatanku seharusnya bisa menembus lagi. Huang Sang berkata sambil tersenyum, lalu mulai melahap dan mencerna badan jiwa Qin Zhongyu di menara hantu. Seni rahasia kultivasi hantu yang dia latih berbeda dari seni rahasia melahap yang dipraktikkan Ye Tianfei. Ketika dia melahap badan jiwa, dia seringkali perlu melahapnya secara perlahan dan mencernanya secara perlahan sehingga dia bisa menyerapnya sepenuhnya. Leluhur, kakek, bagaimana kalian menghadapi orang-orang dari garis keturunan Qin Zhongyu? Qin Xiaoyu bertanya setelah berurusan dengan Qin Zhongyu. Semua orang dari garis keturunan Qin Zhongyu ditekan di sana oleh energi hujan Qin Xiaoyu dan tidak bisa bergerak. Para leluhur yang terhormat, mohon ampunilah kami. Kami selalu mengikuti perintah dan tidak punya pilihan lain. Para anggota garis keturunan Qin Zhongyu mulai memohon belas kasihan karena takut. Qin Zhongyu dan Qin Haoxuan keduanya meninggal. Para anggota garis keturunan ini tahu bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah dengan memohon belas kasihan dari leluhur mereka. Setelah berdiskusi beberapa saat, kedua ketua keluarga Qin sebelumnya, yakni sang leluhur dan Qin Xiao memutuskan untuk mengeksekusi beberapa anggota klan yang memiliki hubungan darah langsung dengan Qin Zhongyu, dan memenjarakan anggota klan lainnya yang memiliki hubungan darah sedikit lebih jauh serta membiarkan mereka menebus dosa mereka secara perlahan. Karena semua orang di garis keturunan ini telah berpartisipasi dalam perburuan garis keturunan Qin Hongyi sebelumnya, dan tangan mereka ternoda oleh darah orang-orang mereka sendiri. Mengikuti perintah dari kepala keluarga sebelumnya, semua orang dari garis keturunan Qin Zhongyu diperlakukan sesuai perintah. Kemudian, semua anggota keluarga Qin berkumpul di depan tanah leluhur, yaitu di depan kuil, dan kemudian kepala keluarga sebelumnya mengumumkan secara terbuka bahwa Qin Hongyi akan mengambil alih posisi kepala keluarga. Setelah kepala keluarga Qin sebelumnya dibunuh, calon kepala keluarga Qin belum diputuskan. Qin Hongyi dan Qin Haoxuan bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga, yang akhirnya menyebabkan pertikaian antara kedua klan. Salam untuk kepala keluarga. Semua anggota keluarga Qin setengah berlutut di depan Qin Hongyi pada saat yang sama untuk menyambut kepala keluarga baru. Tuan Ye, terima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke tanah leluhur saya dan mendapatkan kesempatan seperti ini. Qin Xiaoyu mendatangi Ye Tianfei dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih kembali. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab dengan ringan. Kakekku awalnya ingin ayahku mewarisi warisan leluhur kami, Dewa Hujan, tetapi tampaknya Dewa Hujan memilihku. Jadi aku tidak punya pilihan selain mewarisinya. Qin Xiaoyu berbisik kepada Ye Tianfei. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei tiba-tiba menyadari. Qin Hongyi adalah orang pertama yang memasuki kuil, dan kemudian Qin Xiaoyu tiba-tiba ditarik oleh energi misterius. Bersambung.